Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zaskia Latifah dari 10 AKT2 ingin mempresentasikan tentang ruang lingkup IPAS. Secara garis besar, ruang adalah tempat permukaan bumi, baik secara keseluruhan ataupun sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tempat tinggal. Ruang bisa disebut juga daerah. Ruang tidak hanya terbatas pada udara bersentuhan dengan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah di permukaan bumi. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tergantung sumber daya yang dihasilkannya, seperti kota A menghasilkan ikan dan kota B menghasilkan sayur. Yang ketiga, ruang tidak berdiri sendiri. Kejadian di suatu ruang mempengaruhi ruang lainnya, seperti terjadinya gempa di Sumatera Barat mengenai Pekanbaru. Yang keempat, ruang merupakan tempat manusia berinteraksi. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, seperti kita berkomunikasi. Yang kelima, ruang merupakan tempat segala peristiwa terjadi, seperti bencana alam, banjir, longsor, dan sebagian lainnya. Bentuk interaksi ruangan yang melibatkan pergerakan manusia, barang, serta gagasan atau ide antara lain. A. Perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk atau yang disebut biasanya migrasi. Migrasi merupakan bentuk interaksi yang antar ruang yang mengakomodasi pergerakan orang dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Jenis-jenis migrasi yaitu yang pertama, imigrasi. Imigrasi yaitu perpindahan dari luar negeri ke dalam negeri, baik sifatnya sementara maupun menetap. Emigrasi yaitu mobilitas dari dalam ke luar negeri, baik yang sementara maupun menetap. Urbanisasi, perpindahan dari desa ke kota yang bersifat permanen. Ruralisasi yaitu perpindahan mobilitas penduduk dari kota kembali ke desa. Dan transmigrasi yaitu perpindahan penduduk antara pulau yang ada dalam negaranya yang bersifat menetap. Evakuasi yaitu mobilitas penduduk yang karena adanya bencana alam. Sirkulasi yaitu mobilitas penduduk yang bersifat sementara atau keperluan pekerjaan atau segala macam. Komutasi yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifatnya tidak permanen. Sekian yang dapat saya sampaikan, yaitu B. Komunikasi. Komunikasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang melibatkan pertukaran ide atau gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama itu contohnya siaran televisi yang menyiarkan kejadian aktual di suatu wilayah. Yang kedua itu streaming. Yang ketiga website. Dan yang keempat marketplace. Yang C yaitu transportasi. Transportasi antar ruang dalam penggerakan barang dan jasa dari daerah satu ke daerah lainnya. Contohnya perdagangan internasional seperti ekspor dan mengimpor. Yang kedua, pengiriman komoditas perdagangan melalui transportasi laut, darat, dan udara dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.